gengs, masih bersama Abe Channel, channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernafas. Film apa cenah ieu gengs? Asli keren sih ini film, bercerita tentang bersatunya seluruh umat manusia untuk menyelamatkan bumi dari berbagai macam bencana mengerikan yang bisa membuat dunia ini hancur dan punahnya seluruh umat manusia. Berbagai macam teknologi canggih mereka ciptakan untuk bisa mengatasi dan menyelamatkan dunia. Seperti apa cenah ceritanya? Oh celah, daripada kalian keburu panas celi akibat kebanyakan baceo di opening. Tapi sebelum kita mulai, tidak bosan-bosannya untuk terus ngajak sehubrek dulu, like, komen, dan nyalakan lonceng notifnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Abe Channel. Diawali dengan curhatan seseorang yang tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa depan, mau 100 tahun ke, 300 tahun lagi ke. Yang jelas si pemuda ini merasa sangat kecewa karena dunia yang sedang dia bangun mendapat penolakan dari pemerintah. Sebuah eksperimen untuk menciptakan manusia digital karena sejatinya manusia itu sangat rapuh, bisa terluka, bisa sakit, menua dan mati, tapi tidak dengan digitalmu yang bisa hidup selamanya karena ingatanmu akan berada di sini. Di dalam tabung masuk melalui kabel dan hidup selamanya. Pada awalnya memang tak ada yang peduli dengan bencana yang menyebabkan kebakaran, kekeringan, punahnya satu spesies, dan menghilangnya satu kota. Mereka beranggapan itu hanya bencana biasa, hingga pada akhirnya mereka menyadari dampak besar yang akan terjadi di masa depan karena matahari turun dengan sangat cepat, semakin luas dan akan menghancurkan bumi dalam 100 tahun, sedangkan dalam 300 tahun tata surya tidak akan ada lagi. Dan untuk mengatasi itu, Majelis Umum memutuskan untuk membentuk UEG. Ribuan solusi telah diajukan hingga sampai pada titik keputusan akhir, yaitu memilih proyek gunung bergerak, membangun 10.000 mesin untuk mendorong bumi keluar dan menjauh dari tata surya, ditambah 3 mesin satelit lunar yang akan dibangun untuk menggantikan bulan. Demi memastikan pekerjaan proyek ini, 33 negara bekerja sama untuk menggabungkan pangkalan uji coba di Libreville dan kawah Campanus bulan. Namun setelah proyek berjalan, kesulitan dan mahalnya biaya proyek menimbulkan keraguan, oposisi, dan konflik yang semakin meluas dari hari ke hari. Penyerangan terus mereka lakukan sebagai bentuk protes dan penolakan supaya menghentikan proyek gunung berjalan. Lantas, Departemen UEG pun mengadakan kongres dadakan terkait banyaknya korban dan bangunan yang hancur. Si Mike, perwakilan dari Britania Raya, menyarankan supaya proyek gunung bergerak ditunda. Ditolak si Engko, beliau bernama Zezi Zhou. Justru si Engko menyarankan supaya proyek tersebut lebih dipercepat lagi, mengingat matahari akan nubruk bumi hanya dalam 13 bulan. 不要忘了，窗口期只留给我们13个月，太阳不会帮我们。 Sepertinya saran si Engko disetujui. 1428 pilot muda berbakat dari 33 negara pun didatangkan ke pangkalan penelitian gabungan UEG, yang salah satunya adalah si Mamang Pei Qiang Liu. Daripada engkena liar, kita panggil saja si Pakui. Namun di samping itu aksi protes tetap berjalan, di mana ada satu pendemo yang berhasil menerobos, tapi dapat dengan mudah dihentikan oleh seorang ciwi bernama Duo-Duohan, dibantu oleh robot dan beberapa drone keamanan, sehingga para pendemo yang rasis dapat diamankan. Drop your weapons at once and surrender. All armed personnel, you have been surrounded. Ternyata para pilot terpilih ini akan melaksanakan serangkaian tes untuk menjadi kru di pangkalan bulan, mulai dari menaiki lift angkasa yang langsung menuju ke bulan. Diharuskan tidak mabok saat menaikinya. Docking area A7 of the Ark Space Station.
Singkat cerita, tes sudah selesai dilakukan. Si Pakui dan si Han akhirnya dinyatakan lulus dan siap untuk melakukan misi penyelamatan umat manusia. Si Pakui yang punya rasa tak biasa meminta izin seraya Sosogok untuk masuk ke kabin lift 02, di mana di situ ada si Han. Seraya akan memberinya bunga sebagai kode kalau dirinya telah jatuh cintrong. Tetapi namun di sisi lain, para drone yang sedang parkir seketika terbang dengan sendirinya. Who unplugged all the safety box? Our system's been hacked! Usut punya usut, sistem pangkalan telah diretas dan tidak hanya drone, lift luar angkasa juga berhasil si peretas kendalikan, membuat si Pakui yang masih berada di sana seketika dibuat riweuh dan paciweuh terpaksa harus ikut meluncur karena waktu peluncuran tiba-tiba saja aktif dengan sendirinya. Jadinya seluruh kabin lift naik secara bersamaan dan di setiap kabin ternyata sudah ada penyusupnya, sedangkan di pangkalan diserang secara membabi bagong oleh para drone. Drones are breaching their defense. The hack was a success. Kembali ke lift, ternyata para penyusup ini mencuri setiap data personil bertujuan untuk meledakkan stasiun luar angkasa menggunakan kabin lift. Di antara mereka hanya tersisa si Pakui dan si Han yang bisa menghentikan penyusup dikarenakan yang lain semuanya terkunci di kursi. Sementara di pangkalan itu sendiri mereka mencoba untuk mengambil alih kembali sistem dengan menggunakan komputer 550C, komputer kuantum tercerdas saat itu. Tapi di sisi lain, beberapa misil tiba-tiba meluncur dan menargetkan setiap kabin lift. Riris ieu mah geng, asli misi bunuh diri, tapi untungnya komputer 550C berhasil mengambil alih kembali sistem, mematikan sistem daya semua drone secara paksa dan kembali mengambil alih kabin lift, memberitahukan ke kabin yang masih selamat untuk menghentikan Tariris yang akan meledakkan stasiun luar angkasa. Berhasil selamat di lift tapi tidak dengan pangkalan yang hancur lebur karena serangan drone, ditambah runtuhnya lift yang terjatuh. Dugaan sementara ini tuh ulah partisipansi digital live teh ya geng nu di awal, tapi kateuing atuh cenah eta oge. Beberapa saat setelah insiden penyerangan, kini proyek Gunung Bergerak pun mengalami kemunduran. Masyarakat semakin menjadi-jadi, demo di mana-mana menuntut pemerintah untuk kembali menjalankan proyek Digital Life, dan kembali UEG menggelar kongres dadakan membahas terkait proyek Digital Life. Oh, jadi proyek Digital Life tuh sempat berjalan, gengs. Namun entah kenapa mereka hentikan. Yang jelas, perwakilan pemerintah Cina, si Ingko nyuruh sekretarisnya untuk membacakan pidato, mengambil tindakan tegas, akan tetap melanjutkan proyek Gunung berjalan dan akan menyelesaikannya dalam 7 bulan. Sedangkan di pangkalan Kemnus Bulan terlihat si mamang yang mirip Andy Lau, mirip pisannya cuma agak tua. Yang ini mah dia bernama Heng Yu yang baru tersadar akibat terkena badai transformer, di mana si Heng Yu ini punya kebiasaan selalu menyempatkan video callan dengan putrinya menggunakan komputer cerdas 550A. Papa
这道题怎么解呀？ Namun dia mendapat panggilan untuk segera berkumpul dikarenakan sejumlah pasokan terakhir telah tiba dan sebelum mereka libur yang terpaksa harus mengistirahatkan operasi permukaan bulan minimal 1 tahun dikarenakan angin matahari telah merusak beberapa alat elektronik di sana. Mereka akan menyalakan satelit lunar terlebih dahulu yang akan dipimpin Tuan Ma memperkenalkan komputer 550C yang paling cerdas saat ini dan cara kerja komputer tersebut dengan satelit lunar. Tuan Ma menunjuk si Heng Yu sebagai pendampingnya dan bertanggung jawab penuh atas operasi sistem 550C. 目前全球一共有3代，为了收集自动化数据，测试机体兼容性，重启受损模块，投换员尽快连接550C。44号模块组启动完毕，31号模块组启动完毕，27号模块组启动完毕，11号模块组启动完毕。恢复建材打印。DUG 集群启动完毕。这速度太快了！我从咱们所里把你的数据卡带出来了。这是2037年你刚回国手的备份，如果你要留，就在上面签个字。 Setelah berhasil menyalakan satelit lunar, mereka mendapat peringatan tentang badai matahari Z3 dalam 4 jam supaya bisa kembali ke markas tepat waktu. Si Heng Yu menunjukkan putrinya yang ternyata itu bukan video call, gengs, melainkan proyek digital live. Berarti putrinya sudah almarhum dong. Kadeng atuh dacan kacaritakeun dan faktanya mereka berdua adalah orang yang sempat menjadi bagian proyek digital live. Juga alasan kenapa pemerintah melarang pengembangan digital live itu karena dampaknya sendiri, mengingat situasi sedang krisis dan iming-iming hidup abadi, orang-orang jelas akan lebih memilih hidup di dalam digital life. Dan sedikit flashback, ternyata kecelakaan merenggut nyawa istrinya dan ketika anaknya sedang sekarat, si Heng Yu justru malah membawanya ke pusat penelitian proyek digital life dan memindahkan kesadaran anaknya sebelum meninggal. Si Heng Yu yang menyesalkan proyek digital life karena hanya tinggal 1 langkah lagi untuk menuju sempurna. Dia menginginkan untuk kembali melanjutkan proyek tersebut, memberi kehidupan yang utuh pada anaknya dengan menggunakan komputer 550C. Tapi ditolak si Tuan Ma. 550C hanya akan digunakan untuk menguji pengapian dan setelah misi ini selesai 550A akan diambil alih dan dihancurkan. Tapi BMKG yang salah memperkirakan waktu badai matahari akan tiba. Seketika mereka dibuat riweuh lagi untuk menyelamatkan diri karena badai tersebut datang secara tiba-tiba dan lebih kuat dari perkiraan. 我们还有3公里，基地有地下，来不及了，快走！狗要坏了，我们都要憋死！ Berhasil selamat, tapi kabar buruknya komputer 550C mengalami kerusakan akibat badai tadi, membuat mereka tidak bisa mengontrol secara akurat peluncuran mesin. Di saat mereka sudah poeknya belegbeg, tidak tahu lagi harus berbuat apa, si Heng Yu ngacung menyarankan supaya untuk menggunakan komputer 550A miliknya. Namun si Tuan Ma membutuhkan waktu untuk memodifikasi komputer tersebut supaya bisa lebih mirip-mirip 550C. Tapi si Heng Yu ternyata tidak memberikannya secara cuma-cuma. Dia akan memberikan keatasan di 550A jika Tuan Ma mau melibatkannya dalam pengembangan komputer seri 550 ke depannya. 离山计划方案验证，属于1号实验机第1次点火测试开始。 Tuan Ma yang tidak ada pilihan lain menyetujui syarat si Heng Yu. Mereka memulai uji coba mesin lunar pertama dengan komputer 550A yang sudah dimodif si Tuan Ma.
Hasil yang sangat luar biasa memberi secercah harapan bagi seluruh umat manusia. Bulan berhasil mereka geser samodelnos jadi nate, berarti kena bumi teh makenos merenya. Lantas Departemen UEG pun mengumumkan keberhasilan mereka dan akan melangsungkan uji coba mesin tersebut di bumi. 带来真正的希望，并为整个人类解决太阳危机。 3, 2, 1. Uji coba kembali sukses besar, membuat bumi sedikit bergeser dan tahun demi tahun pun telah berlalu. Si Pakui juga sudah menikah dengan si Han, tapi resepsinya tidak ditayangkan ke publik dan kali pertama proyek Gunung Bergerak mendapat dukungan penuh dari masyarakat melebihi proyek Digital Life, juga lift luar angkasa yang sudah UEG bangun ulang untuk mengerjakan proyek navigator di bulan dan kota-kota bawah tanah yang berhasil mereka bangun juga dengan singkat berkat komputer seri 550 dan di tahun 2049, komputer seri 550 telah berhasil membangun 5.321 mesin. Secara perlahan, rotasi bumi juga akan berhenti, merubah sistem waktu dari 24 jam menjadi 60 jam. Sedangkan di tahun 2053, telah terjadi peningkatan pertumbuhan kanker di seluruh dunia yang disebabkan oleh radiasi matahari secara besar-besaran. Di mana si Paku yang sudah punya anak, tapi sayang dampak tersebut terkena pada istrinya yang membuat beliau terkena kanker. Sampai ke tahun 2055, proyek Gunung Bergerak resmi berganti nama menjadi proyek Wandering Earth alias Bumi Mengembara. Namun di tahun ini jugalah kekhawatiran besar akan kejadian 14 tahun yang lalu terulang, serangan cyber Thea gengs yang sistem mereka berhasil diretas dikarenakan beberapa negara keberatan dan tidak menaikkan dokumen akan rencana proyek bulan cadangan, di mana krisis bulan akan terjadi dalam 7 hari karena proyek pengasingan bulan akan segera dimulai. Jadi proyek Gunung Bergerak itu tidak bisa direalisasikan meskipun 10.000 mesin bumi sudah ready kalau bulan masih berada dekat bumi. Maka dari itu mereka membuat proyek berikutnya, yaitu pengasingan bulan, menjauhkan bulan dari bumi. Tah gitu juga nama. 逐月计划启动之际，今人不见古时月，月球将永远留在人们的记忆。月曾经照古人。 Sesuai janji Tuan Ma, si Heng Yu dilibatkan dalam pengembangan seri 550 yang kini sudah ada seri 550W. Meskipun secara global internet telah dimatikan, tapi 550W dapat mempertahankan semua interface jaringan alias masih bisa dapat koneksi internet, memperingatkan si Heng Yu supaya tidak memanfaatkan itu untuk bisa tetap terhubung dengan Digital Life anaknya. Dan jika itu terjadi, maka si Heng Yu yang sudah dapat lapak di kota bawah tanah akan dibatalkan dan dikirim ke penjara. Gimana coba kalau itu terjadi di dunia nyata? Hari-hari tanpa internet ditambah waktu 60 jam. Keselnya. Tapi si Heng Yu ini ngelayed, tersirat bayang-bayang dalam benaknya. Seandainya saja Digital Life anaknya bisa terhubung dengan 550W, itu akan menjadi pencapaian baru dalam penciptaan Digital Life. Sementara itu si Paku yang memiliki catatan penerbangan dan nilai ujian yang bagus akan melanjutkan ke sesi wawancara yang akan lagi-lagi dilakukan oleh si 550W bertujuan untuk bisa bekerja di navigasi ISS luar angkasa. 4，我从小就向往太空，希望能够代表人类遨游。您的夫人于3年前罹患2型辐射病。5、4、3、2、1。你们他妈的我！ Wawancara sekaligus tes respon stres gagal dilakukan si Pakui. Luar angkasa keras bos, temenang stres. Ada yang minat gak kerja di sana? Krisis bulan dalam 44 menit lagi, yang artinya bulan sudah sangat jauh dalam 44 menit lagi. Tapi si Heng Yu sepertinya nekat mau menghubungkan putrinya ke komputer 550W. Dan itu diketahui Tuan Ma yang membawa aparatur ke sana. Si Heng Yu ini terobsesi dengan Digital Life karena belum ikhlas atas kepergian putrinya. Dan hanya Digital Life lah menurutnya yang bisa membuat anaknya tetap hidup. 打开，红宇，把门打开。
Sedangkan di pusat kendali mereka mendapat sinyal peringatan tentang satelit lunar 1 yang gagal berfungsi dan ternyata mereka kembali diretas dengan pembobol yang memiliki kemiripan saat penyerangan lip angkasa tea. Saha si gengs hackerna jago kitu bejorka gitu. Disusul oleh satelit lunar 2 yang melebihi tingkat daya normal. Lagi-lagi peringatan muncul kalau satelit lunar 3 juga sudah hancur mengakibatkan bulan keluar dari orbitnya dan akan nabrak bumi hanya dalam waktu 221 jam. Panggilan tugas darurat pun disebar ke setiap prajurit yang sejatinya mereka sudah lama dirumahkan untuk menjadi anggota kru sementara di navigasi ISS. Si Pakui menerima misi ini demi putranya supaya bisa mendapat slot di kota bawah tanah dengan kakeknya sebagai wali. Dikarenakan Sihan istrinya sudah meninggal, jadi kota bawah tanah itu adalah tempat paling aman saat ini karena berfungsi sebagai bunker juga dan hanya orang terpilih yang bisa mendapat tempat di sana. Kita yang orang-orang biasa mah ada apa atuh? Sudahlah. Sementara Departemen UEG kembali menggelar kongres dengan pidato yang langsung disampaikan si Engko, mengajak untuk memulai rencana cadangan yang sempat si Engko gagas sebelum pengasingan bulan, yaitu membuat susunan nuklir di permukaan bulan dengan dipersenjatai nuklir dunia untuk memicu fusi nuklir dalam inti bulan sampai bulan runtuh dan hancur. Sedangkan di sisi lain, Tuan Ma mendatangi Si Heng Yu di penjara terkait gagalnya proyek pengasingan bulan yang setelah ditelaah, log atau catatan aktivitas dari komputer 550W menunjukkan bahwa pemicu gagalnya proyek tersebut akibat dari Si Heng Yu yang mengunggah data digital Lai putrinya membuat satelit lunar kelebihan beban, mengajak Si Heng Yu untuk menjalankan misi darurat mengaktifkan mesin bumi di seluruh dunia. Kru sementara tadi ternyata akan ditugaskan untuk menempatkan nuklir di permukaan bulan. Salah satu nama yang terpanggil adalah si Pakui. Entah bagaimana tugas tersebut karena si Pakui sempat dilarang untuk ikut oleh komandannya. Мы выбрали лучших, и это приказ. Приказы не обсуждаются, даже если не хочешь. Menanamkan bom nuklir dalam diameter 46 km sebanyak 3.750 unit dalam susunan bertahap, menghubungkannya dengan stasiun luar angkasa sebagai satelit relay dan tombol jarak jauh untuk meledakannya, memicu fusi nuklir inti bulan sehingga bulan bisa hancur dari dalam. Setelah bulan hancur, selanjutnya memulihkan server Tokyo dan Beijing untuk memulihkan koneksi internet supaya bisa menyalakan mesin bumi di seluruh dunia. Form advanced teams in Dulles, Beijing, and Tokyo to set off. Servers back online has begun. 核弹引爆后，我们只有30分钟的时间点燃发动机，否则我们将无法逃离月球残骸。 Namun saat sedang meletakkan nuklir, pesawat yang ditumpangi si Pakui mengalami kecelakaan bertabrakan dengan pesawat lain. Mereka seraya mencari kapsul darurat supaya bisa kembali yang padahal misi belum selesai. Tersisa 5 nuklir yang belum dialokasikan. Si Pakui selain kursi yang tidak cukup dan misi belum selesai, dia tidak ikut dengan kapsul tersebut. Sementara di bumi, waktu yang semakin mepet ditambah banyaknya meteor yang terjatuh memporak-porandakan sebagian kru yang sedang bertugas, salah satunya ke Tuan Ma dan si Heng Yu yang sedang memulihkan internet, membuat Tuan Ma terjepit ditambah air yang juga mulai masuk ke sana. Tuan Ma memberikan kunci terakhir pada si Heng Yu supaya bisa menyelesaikan misinya. Снаряжение и раскодировка заняла бы минимум 10 лет.
Однако в нашем распоряжении всего полдня. Sementara tim coding juga mengalami kendala di waktu yang terlalu mepet, membuat mereka sedikit ngehulang tarik karena tidak bisa memecahkan kode yang dibutuhkan stasiun luar angkasa untuk meledakkan nuklir dari jarak jauh, dan satu-satunya cara hanya dengan menggunakan tombol dari jarak dekat. Pertanyaannya, apakah ada yang mau melakukan itu? Tapi kalau gak ada yang mau juga tetap aja sih geng ya. Bahkan bisa semua umat manusia yang akan punah, harus ada yang berkorban. Tapi kalem, dengaran lagi film, pasti aya nu daekeun da geus dibayar. Необходимо взрывать по одной. Dan pada akhirnya, komandan dari setiap negara justru malah berlomba-lomba untuk berada di garda terdepan, memilih setiap pasukan yang berumur 50 tahun ke atas untuk maju. Ini baru aparatur negara, tegas, tangkap, berani. Keren pak, keren, terharu asli. Di saat yang muda mengajukan diri dilarang sama yang tua, berkorban untuk terciptanya regenerasi yang lebih baik. 中国航天飞行中队50岁以上的出来！ People over 15, please step forward. Запомни, мы русские непобедимы в космосе. Kedatangan para relawan pun akhirnya mungkin bisa menyelamatkan si Pakui. Si bapak ini yang tadi memilih si Pakui dalam misi penanaman bom, memberitahu koordinat lokasi komandan si Pakui berada. 南纬28度，西经28点。 Sementara di bumi, server Tokyo sudah online kembali namun tidak dengan server Beijing. Sementara waktu sudah semakin mepet dan di Beijing sendiri hanya tersisa si Hengyu, ditambah medan yang sulit membuatnya terhambat. Di sisi lain, peledakan bulan akan segera dimulai. Time to detonation. 2 minutes and counting. En ce moment même, il y a encore des gens qui sont devant nous et qui donnent leur vie afin que nous puissions tous. Нужно быть храбрее. Berhasil meledakkan bulan sesuai rencana, tapi mereka belum bisa menyalakan mesin bumi dikarenakan Beijing yang masih belum online. Si Hengyu kembali mengaktifkan digital light putrinya seraya menyuruhnya untuk mengingat kode yang dia tunjukkan. Gugurnya tim cadangan 2 yang terdeteksi, yaitu si Hengyu, memupus harapan mereka untuk membuat bumi bisa menjauh dari bulan yang akan nabrak bumi. Lah,
Kok bisa, gengs? Apakah ini yang dimaksud dengan dunia digital live? Ternyata hard drive kartu cadangan si Heng Yu yang diberikan si Tuan Matea, gengs, berisikan data cadangan si Heng Yu, dan si Heng Yu sempat colokan sebelum tenggelam. Makanya si Heng Yu jadi kembali muda, sementara keadaan di pusat kendali mereka hanya tinggal menunggu waktu kehancuran. Dinyalakan atau tidak, bulan tetap saja akan nabrak karena mesin bumi yang tidak bisa dinyalakan maksimal terkecuali ada keajaiban. Si Engko menegaskan untuk membiarkan saja waktu hitung mundur berjalan dan nyalakan mesin saat hitungan sudah selesai. Si Engko yakin kalau rahayatnya pasti bisa menyelesaikan misi ini. Tapi pinter eta si digital light-nya, gengs, bisa ngapalkan kode sakitu banyaknya hanya dengan sekali lihat, dan pada akhirnya server Beijing pun kembali online tepat di hitungan mundur terakhir. Tegap gitu si Engko, We're back online! 40分钟后，烟球残骸将越过地球，球成功点火。会再次看到蓝天。 Goodbye, solar system. Selamat tinggal Tata Surya, mau tidak mau semua pasti berubah, ingin tidak ingin semua pasti berpisah, siap tidak siap semua pasti berakhir. Tamat, gengs. Gimana menurut kalian? Berapa rating yang pantas didapat untuk film ini? Saya pribadi film ini sangat-sangat indah, cetar membahenol dari segi visual, acting, alur ceritanya dengan berbagai macam teknologi canggih yang lebih masuk akal, tidak imajinatif ya, gengs. Saya rasa rating 9 pantas lahnya. Ocelah, sekian dulu pembahasan kali ini, kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.